kali ini kita akan membahas seputar entrepreneur bareng Kak Selvi, owner dari Tanpa Milih Shop. Kita akan langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Kak Selvi. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ya, Ajeng gimana kabarnya? Baik. Thank you nih udah luangin waktunya, Kak. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Langsung aja nih. Awal mula Kakak masuk ke dunia wirausaha itu kapan dan kenapa nih, Kak? Dulu awalnya pas pertama kali itu waktu SMA, cuma kan waktu itu memang masih serabutan ya, maksudnya apa aja dijual. Nah sekarang tuh kayak pengen aja punya satu toko yang jualannya khusus itu yang emang aku suka gitu. Dan itu awalnya di tahun 2018 aku mulainya. Tapi waktu itu belum fokus karena kan waktu itu aku masih kerja ya gitu. Oh, sekarang udah lebih memfokuskan lagi ya, Kak? Ya, sekarang udah lebih fokus lagi. Kira-kira apa aja nih, Kak? Apa cuma jual tas gitu atau apa? Kalau sebenarnya kan family shop itu dia fokusnya ke ini ya, clothing line. Cuma emang karena aku belum pernah punya brand sendiri sih, mungkin itu nanti akan jadi next step-nya Tanpa Milih Shop. Tapi untuk kalau sekarang aku lagi jadi distributor pakaian. Tantangannya apa sih, Kak, menurut Kakak jadi wirausaha gitu? Kalau tantangannya tuh banyak ya. Maksudnya dari awal aku mulai jual baju kan sebenarnya aku mesti cari dulu di market pasar aku siapa. Terus kira-kira yang match tuh harganya berapa, kira-kira yang lagi ini tuh modelnya apa. Sebenarnya tuh kalau jualan baju tuh banyak banget sih yang mesti difokusin gitu, dari model, harga, kalau bisa se-affordable mungkin gitu kan harganya biar semua orang tuh bisa beli gitu. Terus kalau bisa kualitasnya baik gitu. Itu aja sih sebenarnya, lebih ke pengen memuasin customer itu emang agak sulit itu aja. Kalau tantangannya sih lebih di situ ya. Iya, menurut aku nih up and down-nya tuh gimana sih, Kak? Up and down sebenarnya sekarang lagi down banget ya. Kalau up and down, karena kan sebenarnya semua lini bisnis ya terdampak gitu sama COVID. Tapi memang pengaruhnya ini benar-benar yang paling ngaruh banget yang sekarang gitu, benar-benar kayak ini mau apa nih, mau bikin stimulus apa nih buat market pasarnya biar naik tuh emang lagi nggak bisa gitu. Memang karena faktor ekonomi, bla 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 dan lain-lainnya memang lagi sulit. Cuma ada positifnya gitu. Positifnya adalah kita lebih berusaha lagi gimana sih cari jalan nih, kan jalan kita nih lagi sempit banget nih, gimana cari jalan nih, jalan lain yang masih bisa kita lewatin gitu buat pertahanan bisnis gitu. Up and down-nya sih itu aja sih sebenarnya. Ya emang lagi di masanya COVID gini ya, Kak, jadi susah. Kalau menurut Kakak kuncinya itu menjadi entrepreneur itu gimana sih? Aku nggak ada kunci sih sebenarnya, setiap orang punya jalan masing-masing gitu ya. Yang penting sih orangnya punya kemauan sama usaha yang keras aja buat mulai semuanya, karena tuh bisnis itu nggak bisa dipikirin, bisnis itu langsung nyebur gitu, baru nanti saat di jalan nih kita belajar gitu. Itu aja, asal jangan kapok. Iya, harus terus berusaha ya. Kalau harus terus. Kejadian sulit dan solusinya, Kak, apa sih, Kak? Apa Kakak mengalami kejadian sulit dan solusinya bagaimana? Kalau sulit sih banyak ya, maksudnya yang gimana nih sulitnya? Sulit di masa sekarang apa waktu pertama kali bangun bisnis? Dari awal-awal buka bisnis gitu, Kak. Kalau sekarang kan memang semua bidang tuh emang lagi sulit kan, bukan dari Kakak aja. Kalau pertama kali aku bikin bisnis itu yang paling sulit adalah pertama modal ya. Karena kan saat kamu pertama kali bikin bisnis tuh modal kamu nggak cepat muter gitu. Jadi banyak banget itu yang mesti dilakuin gitu saat baru pertama kali bikin, dari promosi, nyari endorse atau apa gitu. Emang mesti fokus tuh kalau pertama kali bikin bisnisnya, fokusnya di promosi. Iya, promosi sih memang sekarang lagi banyaknya promosi dari Instagram gitu ya, Kak, endorse. Iya benar. Nih untuk iya benar. Ya,
Kalau bidang yang punya prospek bagus nih dalam tahun-tahun ke depan ini apa sih Kak menurut Kakak? Kalau aku sekarang clothing sama food masih bagus ya. Mungkin bakalan lama juga, maksudnya karena anak-anak milenial kan zaman sekarang mereka punya cara yang beda ya ngejalanin hidup. Kadang maksudnya dulu di zaman aku masih muda itu nggak ada endorse, nggak ada apa gitu ya, kita taunya dia artis, tapi kan sekarang kayak banyak media sosial di mana-mana, semua orang bisa jadi seleb gitu, bisa terkenal kayak gitu. Rasa makanan, food sama pakaian masih sama sih. Ya karena media sosial di mana-mana, jadi anak-anak lebih fokus sama lifestyle. Iya kan. Kalau menurut Kak Selvi nih motivasi yang membuat tetap semangat tuh apa sih Kak? Motivasi apa ya? Kalau aku sebenarnya sih jadiin semua, maksud ini setiap orang punya masalah, tapi jangan biarin masalah itu lewat gitu saja gitu. Jadi jadiin itu sebagai motivasi. Misalnya demi hari ini aku kesandung nih, misalnya aku kehilangan uang atau apa, jadi itu motivasi untuk dapetin uang lagi nih keesokan harinya kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih, hal-hal kecil aja, nggak usah hal-hal besar yang bikin kita gimana, tapi kita bisa belajar dari hal-hal kecil untuk nge-push diri kita buat punya motivasi lebih gitu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak, untuk tips and triknya nih Kak buat yang ingin menjadi entrepreneur atau buka usaha atau online shop gitu Kak. Tipsnya aku apa ya, jangan batasin ide sih. Saat kamu punya ide, mesti walaupun ide itu seaneh mungkin ya, udah jalanin aja. Kita nggak bakal tahu sih Kak, kita nggak bakal tahu itu bola yang benar apa enggak kalau kita nggak ambil satu-satu. Jadi kita harus sama ngambil satu-satu bolanya biar kita tahu bolanya yang benar. Oke Kak, makasih banyak Kak udah luang waktunya buat ngobrol-ngobrol. Ya terus ya Kak. Ya makasih banyak ya. Udah mau sharing sama aku. Bye bye.